Baik teman-teman, karena waktu udah menunjukkan jam 7:05, jadi aku akan mulai ya. Buat teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam dong. Aku pengen lihat muka-muka anak-anak 24. Ya, jadi pada dasarnya kita hari ini akan membahas kinematika ya, atau fisika dasar 1A ya. Jadi fisika dasar 1A itu akan diawali dengan kinematika dan ya bab ini cukup sulit. Ya sebetulnya bab fisika semua rata-rata sulit sih dan berkesinambungan yang bikin sulitnya gitu ya. Oke, jadi aku akan mulai dari kinematika. Kita akan bahas tentang outline bab ini dulu atau outline kinematika ya. Jadi di bab kinematika ini nantinya kita akan bahas beberapa hal, yaitu yang pertama ada kinematika satu dimensi, lalu kemudian ada kinematika dua dimensi gitu ya, dan tiga dimensi biasanya digabung gitu ya. Nah, sebetulnya dalam konsep kinematika itu mirip-mirip ya sama yang SMA, cuman memang kalau di ITB ini istilahnya jauh lebih dalam gitu. Coba aku pengen tahu dong, kalau kalian di SMA ada nggak yang belajar kinematika pakai vektor? Coba boleh jawab di chat mungkin? Atau nggak pakai vektor kalian waktu di SMA-nya? Ada, cuman kayaknya dikit-dikit deh, nggak begitu dalam. Oh, ya, ya, oke. Karena ada beberapa sekolah yang memang mereka tuh nggak fokus pada vektor. Nah, aku punya saran bahwa dari awal belajar kinematika selalu menggunakan yang namanya vektor ya. Karena nanti di yang kinematika dua dimensi dan tiga dimensi dan seterusnya gitu ya. Nggak hanya di bab kinematika aja, akan digunakan vektor. Mau nanti belajar listrik statis, mau belajar dinamika, dan semuanya itu pasti pakai vektor. Jadi teman-teman sebisa mungkin dari awal masuk ITB itu biasakan menggunakan vektor. Oke, jadi pembahasan kita hari ini akan diawali dengan bab kinematika satu dimensi dulu. Kinematika satu dimensi ini diawali dengan yang namanya posisi, perubahan, perpindahan, jarak, dan kecepatan, gitu ya. Nah, di sini aku butuh nekenin baik-baik gitu ya, bahwa dalam kinematika itu kita bisa membedakan ada yang namanya besaran, skalar, dan besaran vektor. Nah, ini sesuai dengan yang kalian tahu di SMA gitu ya, bahwa besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memperhatikan besarnya aja, nggak memperhatikan arahnya kemana gitu. Jadi katakanlah ada besar ke sana 3 meter panjangnya atau ke sini 3 meter, besaran skalar itu hanya menyatakan bahwa oh, panjang daripada pergerakan itu hanya 3 meter. Tapi besaran vektor menyatakan bahwa 3 meter ke arah ke kanan atas dan 3 meter ke kiri atas itu tidak sama. Sebab mereka memiliki arah yang berbeda gitu ya. Sehingga untuk mengawali bab ini kita harus meninjau garis bilangan ya. Nah, dalam garis bilangan ini kita bisa lihat sebetulnya apa yang dimaksud dengan jarak, apa yang dimaksud dengan posisi, apa yang dimaksud dengan perpindahan. Nah, dalam kasus ini yang dinamakan jarak ada lagi. Kalau misalkan kita berada start dari posisi nol gitu ya, start. Lalu dia bergerak ke kanan sejauh 3 satuan. Lalu setelah itu dia bergeser ke kiri sejauh 1 satuan gitu ya. Nah, konsep perpindahan itu hanya meninjau titik awal atau si start itu gitu ya dengan titik akhir. Nah, dalam kasus ini kan dia dari nol bergerak ke 3 tapi titik akhirnya di 2 ya. Maka perpindahannya ini adalah 2 satuan. Kenapa 2 satuan? Karena dia dari titik awalnya nol jadi 2 gitu kan. Tapi berbeda dengan jarak,
Jarak memiliki definisi adalah semua jalur yang dia tempuh. Jadi kalau orang ini dari 0 ke 3 lalu ke 2 maka jaraknya adalah 3 ditambah satu atau 4. Satu. Oke. Jadi di sini teman-teman nggak boleh ketukar yang namanya perpindahan dan jarak. Ya. Nah, sehingga ini Kenapa? biasanya ini ya, Kenapa? disimbolinnya dengan X ya, atau Kenapa? dengan X gitu biasanya. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat lagi. Oh, ternyata dari sini kita tahu bahwa yang namanya perpindahan gitu ya. Yang namanya perpindahan itu hanya memperhatikan posisi awal dan akhir. Sama dengan konsep kecepatan dan kelajuan. Nah, ini juga beda nih. Coba gue pengen tahu deh, jawab di chat deh. Kalau mobil lagi gerak gitu ya, ada misalkan ada mobil gitu ya. Ada mobil, dia lagi gerak. Terus, nah ada satuan nih, 30 kilometer per jam. Coba jawab di chat deh. 30 kilometer per jam ini kelajuan atau kecepatan? Kelajuan, kelajuan, kelajuan. Ya, Tadi kan lakukan apa yang selalu. jadi itu kelajuan gitu ya. Teman-teman nggak boleh ketuker, walaupun kadang misalkan orang-orang suka bilang gitu ya, mobil melaju dengan kecepatan atau mobil bergerak dengan kecepatan itu salah ya. Jadi yang benar adalah kelajuan. Kenapa kelajuan? Coba. Jadi dari definisi perpindahan dan jarak tadi kita bisa mendefinisikan bahwa kecepatan itu tidak sama dengan kelajuan. Di mana kecepatan ini merupakan perpindahan setiap waktunya atau dalam waktu tertentu gitu ya. Sedangkan kelajuan ini memperhatikan jarak yang dibagi dengan waktunya. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu ya. Walaupun kecepatan dan jarak itu rumusnya kan sama-sama V ya. V sama dengan S per T. Nah, walaupun sama-sama rumusnya pakai V sama dengan S per T, teman-teman nggak boleh ketukar antara kecepatan dan juga kelajuan. Ya, oke. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat gitu ya bahwa ketika misalkan kita punya jalan, misalkan jalannya gini. Nah, misalkan sampai sini 10 meter, sampai sini 20 meter gitu. Nah, teman-teman harus lihat bahwa ketika ada sebuah mobil yang berjalan ke sana, maka dia pasti punya yang namanya kecepatan dan kelajuan. Masalahnya kalau misalkan mobilnya udah nyampe ujung, terus dia balik lagi ke titik awal, nah perpindahannya nol kan, gitu. Makanya mobil itu selalu didefinisikan dengan kelajuan. Untuk kecepatan dan kelajuan itu ada dua. Yang pertama ada V average atau V rata-rata. V rata-rata itu dihitung dengan delta X per delta T. Atau ini didefinisikan sebagai, berarti ini eh, jarak dibagi waktu ya dengan minimal dua posisi per waktu. Oke, ya. Nah, kita juga bisa ingat bahwa V gitu ya, itu merupakan penurunan rumus dari persamaan posisi. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung kalau misalkan nanti di soal ada kayak gini, sebuah misalkan gitu ya, sebuah benda bergerak dengan bersamaan posisi R T sama dengan 3T kuadrat ditambah 2T ditambah 3 gitu ya. Terus misalkan ditanya tentukan kecepatan benda setelah 1 detik. Nah, dalam kasus ini teman-teman harus ingat bahwa jika teman-teman punya persamaan posisi di sini,
teman-teman bisa menurunkan persamaan posisi tersebut terhadap waktu sehingga dia menghasilkan rumus kecepatan. Atau kalau misalkan ditulis V ini dapat Sampai dirumuskan dengan gini. Nah, gitu ya. Sehingga persamaan ini diturunkan jadi 6T ditambah 2. Lalu dia bilang setelah 1 detik. Nah, artinya persamaan ini dimasukkan variabel T-nya sebesar 1. Itu. Atau V1 akan sama dengan 6 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 8. Oke? Gampang ya? Nah, tapi permasalahannya adalah teman-teman harus lihat kalau misalkan ada nanti soal-soal yang menggunakan lingkaran. Nah, teman-teman harus lihat ketika misalkan ada sebuah mobil di sini gitu ya, dia memutari sebuah sirkuit atau track gitu ya, yang lintasannya itu berbentuk lingkaran. Ketika dari titik A lalu balik lagi ke titik A, teman-teman harus lihat bahwa kecepatan rata-rata atau VAVG gitu ya, ini adalah nol. Tapi kelajuan rata-rata ini ada, yaitu terhitung dengan atau VAVG gitu ya, sama dengan 2πr per T ya. Di mana 2πr ini adalah keliling lingkarannya gitu ya, jarak yang ditempuh. Jadi harus hati-hati bedakan antara kecepatan dan jarak. Oke? Ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh tanyain di chat aja ya. Nanti aku akan baca satu-satu deh. Oke? Nah, jadi untuk kinematika 1 dimensi itu selalu berfokus pada itu. Jebakannya hanya itu, ya, antara jarak, perpindahan, kecepatan, dan juga kelajuan gitu. Nah, sekarang bagaimana nih kasusnya kalau ada yang namanya percepatan. Tapi ini percepatan konstan ya. Nah, ketika ada percepatan, cirinya apa sih? Cirinya adalah ketika kamu punya sebuah eh, persamaan posisi ini ya dalam fungsi T gitu ya, kayak tadi, terus kamu turunkan sekali, ini kan akan menjadi persamaan ini ya, persamaan kecepatan gitu kan. Nah, ketika ini persamaan kecepatan masih memiliki variabel, artinya persamaan tersebut jika diturunkan tidak bernilai nol. Dari nol Maka aku bilang mau jadi maka akan timbul persamaan percepatan gitu ya, yang merupakan turunan dari fungsi kecepatan itu. Nah, ini yang disebut dengan percepatan konstan. Gimana kalau misalkan sebuah persamaan posisi ini dia pangkatnya derajat 3 nih, kayak gini. di lantai kuadrat. Nah, ketika misalkan kayak gini, nanti kan persamaan kecepatannya akan jadi gini ya, Iya, tambah 6T. ya kan? Nah, T. ketika misalkan udah menyentuh persamaan kecepatan ini, ketika teman-teman turunin lagi apa yang terjadi? Jadi Nah, 8. T tambah 12. ini yang harus teman-teman khawatirkan. Karena jika percepatannya tidak konstan, itu akan sangat sulit perhitungannya. Oke? Nah, untuk percepatan konstan itu sendiri gitu ya. Berarti kalau misalkan kita ambil soal yang tadi, sebuah benda bergerak dengan persamaan posisi ini, nah mudahnya adalah teman-teman kalau misalkan mau mencari persamaan, nah gitu ya, mau mencari si percepatannya berapa sih dari persamaan posisi itu gampang. Tinggal, nah, menurunkan persamaan posisi sebanyak 2 kali. Atau kan kalau diturunin sekali ini jadi ini ya, dr per dt-nya akan jadi 6t ditambah 2. Maka kalau diturunin lagi akan jadi 6. Oh, ternyata persamaan itu memiliki percepatan sebesar 6. Oke. Nah, berikutnya dari sini kita bisa masuk ke yang namanya grafik. Oleh karena itu kita bisa lihat gitu ya. Ada yang namanya GLB dulu ya kalau di SMA, ada yang namanya GLBB.
Yang ini dia punya percepatan konstan. Nah, ini ya, teman-teman nggak boleh lupa ya. Jadi dia ada A, tapi dia konstan. Yang ini tidak ada A atau A sama dengan nol. Ya. Nah, ciri-cirinya A sama dengan nol apa? Jadi teman-teman tahu bahwa dalam VT ini dia sudah konstanta. Katakanlah 13 gitu. Atau misalkan 20. Nah, ini ketika diturunkan kan. Nah, ya. Berarti ciri-ciri daripada GLB gitu ya. Ini ciri yang pertama. Persamaan kecepatannya akan berupa konstanta ya, atau persamaan jaraknya akan berupa variabel berderajat satu paling tingginya. Ini variabel tertinggi gitu ya, pangkat tertinggi, pangkat tertinggi. Sehingga nanti kalau misalkan digambarkan dalam grafik gitu ya, teman-teman bisa lihat kalau grafiknya GLB, grafik jarak terhadap waktunya dia akan gini teman-teman, linear. Ini nggak harus naik ya, bisa jadi linear tuh gini, intinya dia linear gitu ya. Nah, tapi untuk apa? Untuk yang grafik V terhadap T-nya, mereka di GLB tidak linear gini ya, tapi konstan gitu nilainya. Nah, berbeda dengan di GLBB. Kalau di GLBB kita tahu bahwa VT-nya tidak konstanta, melainkan percepatannya konstanta. Nah, berarti kalau mencari persamaan kecepatannya gimana kalau kita tahu percepatan adalah konstanta? Teman-teman harus ingat juga bahwa dari tadi kan kita hanya menurunkan gitu ya. Jadi kalau misalkan dari persamaan posisi kita mau mencari percepatan itu kita turunkan 2 kali. Nah, kalau misalkan dari percepatan kita mau ke posisi, ini caranya adalah diintegralkan 2 kali gitu ya. Sehingga dia menghasilkan persamaan posisi. Nah, kita tahu bahwa sebuah konstanta gitu ya, katakanlah misalkan AT sama dengan 13 atau 2 deh gitu. Nah, ketika ini diintegralkan, dia akan menghasilkan sebuah persamaan dengan variabel yang pangkatnya derajat satu gitu ya, atau linear gitu kan kita kenalnya. Kalau diintegralkan lagi, maka dia akan memiliki persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi itu derajat 2 gitu. Sehingga ada perbedaan dalam grafiknya antara GLBB dan GLB. Kalau di GLBB, dia grafik S terhadap T-nya nggak gini nih, tapi dia kuadratik. Nah, gini. Ingat ya teman-teman bahwa GLB itu A-nya konstan. Jangan sampai salah ya. Nah, V-nya tidak datar gini lagi karena dia bilang V-nya pangkat derajat satu. Nah, berarti dia linear. Dan yang terakhir adalah grafik A terhadap T. Konstan. Karena dia bilang bahwa fungsi daripada AT sendiri adalah konstanta. Oke. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa oh, ada perbedaan antara GLB dan GLBB. Nanti ke depannya teman-teman akan belajar yang namanya analisa grafik. Dalam analisa grafik ini ketika teman-teman udah tahu, oh, di GLB begitu gambarnya, di GLBB begitu gambarnya. Nah, teman-teman harus melakukan yang namanya analisa grafik. Ini adalah soal yang eh, tipikal-tipikal soal yang cukup sering keluar di UTS gitu ya. Nah, sehingga dalam analisa grafik ini teman-teman bisa tahu misalkan gitu ya. Aku punya grafik V terhadap T. Ya, ini dalam meter per second lalu ini dalam meter. Terus ada kurva kayak gini nih. Dia naik V-nya, terus dia datar, terus dia turun, lalu dia naik kayak gini.
Nah, katakan ini 4 meter. Ini 2 second. Ini 4 second. Ini 6 second. Gitu ya. Nah, lalu ini aku panjangin. Ini adalah min 4. Nah, kira-kira dari grafik ini, teman-teman tahu nggak? Kira-kira kalau misalkan aku tanyain gitu ya, berapa jarak dan perpindahan yang dilalui benda berdasarkan grafik. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Caranya kira-kira diapain? Kalau ada yang tahu boleh jawab di kolom chat. Diintegralkan luas grafik. Nah, mencari luasnya. Oke, jadi gini. Kita ingat gitu ya bahwa berdasarkan rumus tadi gitu ya, kita tahu bahwa kan yang ini ditanya jarak, tapi kita punyanya V gitu ya. Maka kita tahu bahwa oh, kalau jarak kita mau mencari jarak nih, tapi yang diketahui hanya VT. Oh, kita integralkan gitu. Lah, Kak, tapi aku di SMA diajarinnya nggak pakai integral-integralan, tapi pakai luas daerah. Nah, teman-teman harus mengingat bahwa ada yang namanya konsep integral. Jadi dalam konsep integral ini gitu ya, katakanlah misalkan ada sebuah segitiga gitu. Nah, konsep integral menyatakan integral itu apa sih sebetulnya? Integral adalah penjumlahan daripada partisi-partisi kecil di dalam segitiga itu gitu sehingga dia membentuk seolah kayak luas. Nah, ini partisi dibagi kecil 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 terus gitu di bawah kurva. Nah, jadi teman-teman lihat oh bahwa kalau misalkan ada kurva ini di partisi kecil-kecil gini berdasarkan konsep integral, oh ternyata dia membentuk apa? Membentuk luas grafik ya. Sehingga kalau misalkan bertemu kayak gini, itu betul kata teman-teman diintegralkan atau menghitung luas bangun. Yang harus hati-hati adalah ini teman-teman, jarak dan perpindahan. Ini tidak sama. Jadi kalau misalkan kita menganalisa jarak, kita tahu nih, kan kalau misalkan gini ya, kita lihat nih ya grafiknya, V-nya naik. Ketika V-nya naik kan berarti dia ada percepatan nih di sini. Mau misalkan katakanlah ini mobil gitu ya, mobil itu lagi bergerak terus digas sama dia, digas lebih kencang jadi ada percepatan, kecepatannya naik, tiba-tiba di sini kecepatannya konstan. Jadi mobil itu bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 4 meter per second. Lalu tiba-tiba dia ngerem nih, mobil ini ngerem sampai titik ini mobil berhenti karena V sama dengan nol nih di sini. Lah terus kalau minus gimana? Artinya mobil yang tadinya melaju ke sana, terus dia ngerem, jadi berhenti, sekarang dia jadi mundur, gitu. Nah, teman-teman harus ingat tadi di atas gitu ya, yang ini, yang paling pertama banget kita bahas, bahwa perpindahan itu tidak peduli dia mau maju mundur berapa kali gitu, tapi dia hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Sedangkan dalam grafik tadi, oh dia ada mundur. Makanya untuk jarak, ini rumusnya adalah menghitung luas daerah, luas bangun gitu ya, di atas sumbu X ditambah dengan luas bangun di bawah sumbu X. Karena luas bangun yang di atas sumbu X itu artinya mobilnya maju nih, katakan gini ya. Nah, yang di atas ini, yang ini, itu mobilnya maju ke sana. Maju di satu titik mobilnya ngerem. Jadi dia mulai agak agak lambat gitu. Ketika udah agak lambat dia berhenti di titik ini. Ketika udah berhenti, remnya masih diinjek terus sama dia, dia mundur. Katakanlah jadi ke sini. Nah, udah mundur di sini, dia gas lagi sampai mobilnya berhenti. Nah, artinya kalau jarak
Dia memperhatikan nih dari posisi awal ke akhir, terus ditambah lagi dari akhir ke sini. Makanya kenapa itu luas bangun di atas sumbu ditambah luas bangun di bawah sumbu. Berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu kagak digabung gitu ya. Jadi dia luas bangun di atas sumbu dikurang luas bangun di bawah sumbu X. Karena berdasarkan konsep tadi itu bahwa oh perpindahan mah hanya memperhatikan posisi awal dan juga posisi akhir. Gitu loh. Ya. Nah, berarti teman-teman sekarang nggak usah bingung gitu ya. Kalau misalkan bertemu analisa grafik kayak gini. Nah, sekarang kalau misalkan menggunakan konsep yang tadi gitu ya, atau kita hitung deh, kita coba hitung gitu ya. Kita coba hitung bahwa yang jarak, berarti ini kan luas apa? Luas trapesium ditambah luas segitiga gitu ya. Maka luas trapesiumnya ini berapa? Setengah dikali atasnya 2, bawahnya, oh ini nggak ada ya. Ya katakanlah ini 5 gitu ya. 5, tingginya 4 gitu. Oke. Maka ini akan jadi 14 gitu. Karena ini coret 2, ini 7 gitu ya. Tapi kalau perpindahan, oh sorry, ini tadi belum ditambah yang ini ya. Belum ditambah yang segitiga. Nah, ditambah yang segitiga bawah setengah dikali katakanlah ini 7 gitu ya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya 2, tingginya 4. Maka setengah dikali 2 dikali 4. Ya, yang ini akan jadi 14, yang kanan akan jadi 4. Gitu, alias 18. Tapi untuk perpindahan itu luas trapesium dikurangi luas segitiga. Ya, alias setengah dikali 2 ya, karena atas tambah 5 bawahnya dikali tingginya 4 dikurangi dengan setengah dikali 2 dikali 4 gitu. Sehingga ini akan jadi 2 ya sama kayak tadi gitu ya. Ini 2 terus ini 7 maka jadi 14 tapi dikurang 4 sekarang 10 gitu. Oke. Nah, sebetulnya gitu ya kalau teman-teman tadi ada bilang, "Kak, sebenarnya ini terbukti nggak sih kalau misalkan kita pakai integral gitu ya?" Nah, integral itu sebenarnya teman-teman kalau mau ngecek silakan nanti dicoba sendiri gitu ya. Itu bisa teman-teman. Katakanlah kakak ambil ini ya, tik A sama B nih yang ini. Ya. Nah, kalau misalkan dibuat persamaan ya, si AB ini kan berarti kita bisa cari gitu. Ya. Berdasarkan persamaannya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Di mana katakanlah X1 Y1-nya adalah 0,0, X2 Y2-nya adalah itu 2,4 kan? Nah, maka kita bisa tahu bahwa gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 atau gradiennya adalah 2. Sehingga kalau dibuat persamaan, Y min 0 sama dengan 2X min X1. Gitu. Y sama dengan, ini X1-nya 0 gitu ya. Sorry. Langsung aja aku ganti gitu ya. 0. Nah, sehingga Y sama dengan 2X. Berarti teman-teman tahu bahwa ini adalah Y sama dengan 2X yang fungsi ini. Nah, Kak, tapi kan tadi katanya di ini ya, apa di integralin gitu ya. Silakan teman-teman coba untuk diintegralin. Lalu dimasukin dengan batasan yang ada di sini. Nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Cuman itu memang jauh lebih ribet daripada hanya sekedar menghitung luas gitu ya. Jadi kalau bisa menghitung luas, hitunglah dengan luas. Nah, permasalahannya adalah teman-teman harus hati-hati nanti dalam mengerjakan soal kalau yang keluarnya itu bukan grafik V terhadap T, tapi grafik A terhadap T. Nah, kalau grafik A terhadap T, katakanlah gini gitu ya, misalkan. Nah, ada kayak gini, A-nya gitu, gini, ini di S, ini 2 meter per second kuadrat.
terus di titik ini jadi segini, terus titik ini jadi segini. Nah, ini hati-hati. Kalau keluar soal kayak gini, terus ditanya berapa jarak dan perpindahan benda tersebut. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman diapain? Ini katakanlah ini 2, ini 4 lah ya, gitu katakan. Di, ya betul, ada yang banyak yang jawab di direct message gitu ya. Diintegralin. Tapi masalahnya diintegralinnya. Nah, ini nih ada jawaban yang tepat. Diintegralkan 2 kali ke kecepatan dulu baru ke perpindahan. Nah, kalau di ujian ini benar-benar harus dilihat nih, ya. Benar-benar harus dilihat bahwa oh eh, percepat kalau misalkan grafiknya percepatan terhadap waktu langsung dihitung luas ini nih. Oh, ya udah karena kita tahu mau cari perpindahan itu nyarinya pakai luas, langsung aja 2 kali 2 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 2 selesai. Enggak ya, tapi kita harus mencari tahu dulu bahwa ketika kita integralin, ya, atau kita menghitung luas ini, kita baru ketemu VT. Nah, berarti kalau kayak gini, kita harus buat dulu dong grafik VT-nya gimana. Nah, ini kira-kira gimana teman-teman? Grafik VT-nya. Ya, itu kalau teman-teman pusing gitu ya, kalau teman-teman pusing dari grafik ini bisa kita langsung kerjain nih bahwa kita tahu katakanlah ini yang 1 gitu ya, ini yang 2, ini yang 3 ya. Di benda 1 dia punya percepatan A itu 2 meter per second kuadrat dalam waktu 2 detik ya. Sehingga kita tahu nih bahwa oh ketika kita integralkan si 2 itu gitu ya, integral dari 2 dt ini akan menghasilkan 2t gitu. Untuk yang kedua, dia tahu oh A-nya adalah 4 meter per second kuadrat selama 2 detik. Jadi kita tahu bahwa integral dari 4 dt ini adalah fungsi Vt gitu ya, akan bernilai 4t. Begitu juga dengan yang ketiga. Yang ketiga itu nanti akan menjadi ini akan menghitung luasnya. Katakanlah ini di sini 6 gitu ya. Maka atau jangan deh biar beda 8 gitu ya. Maka yang ketiga VT ini akan sama dengan integral 8 dt gitu atau 8t. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada yang tahu nggak kira-kira gimana sih caranya menghitung si jarak dan perpindahannya? Tadi teman-teman ada yang bilang diintegralin. Nah, apa yang diintegralin? Coba aku pengen tahu. Jawab di chat coba. Karena ada yang bilang diintegralin. Nah, apa tuh yang diintegralin tuh? Coba, aku penasaran nih, pengen baca. Kira-kira teman-teman ini nggak sadar nggak nih kira-kira sama cara pengerjaannya? Sekalian aku cariin ini deh, contoh soal UTS-nya nyata gitu ya. Fungsi kecepatan bang, fungsi kecepatan. Bikin grafik. Nah, ini jawaban yang paling tepatnya gitu ya. Adalah dengan membuat si VT-nya dulu ya. Karena kalau tidak membuat kita tidak tahu VT-nya gimana, ini akan susah gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa oh contoh gitu ya, misalkan nih aku ambil soal UTS deh yang lumayan sulit. Nah, ini adalah contoh soal UTS teman-teman. Nah, gitu. Tuh. Jadi di grafik tidak dalam VT. Nah, Kak, tapi masalahnya di situ
A-nya ada yang miring. Gimana tuh kalau A-nya ada yang miring? Berarti dari situ kita bisa cari tahu dulu. Ya, yang A. Tentukan kecepatan benda pada saat T sama dengan 20 second. Nah, nyari ini aja udah setengah mati gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Bahwa yang A ini bisa dijawab dengan kecepatan benda pada saat T sama dengan 20. Ini kan katakan gini ya nulisnya. V20. Ingat dulu ada rumus ini. VT sama dengan V0 plus AT. Ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa V setelah 20 detik ini sama dengan V0 kecepatan awal gitu ya ditambah dengan A dikali T. Nah, ini dia. Berarti A dikali T-nya sekarang berupa apa? Kan ini A-nya di sini beda, A-nya di sini beda, A-nya di sini beda. Maka ini akan menjadi integral A dt dari 0 sampai 20 ya. Karena sesuai dengan yang teman-teman omongin tadi gitu ya. Apa? Di diintegralin. Nah, ini dia integralnya. Integral A dt. Kenapa tidak menggunakan persamaan ini? Karena teman-teman harus ingat bahwa persamaan ini ketika percepatannya konstan. Ketika percepatannya tidak konstan, maka kita harus menghitung integral. Karena teman-teman tahu bahwa ini, luas bangun ini, gitu ya. Kalau teman-teman kan bilangnya tadi, luas bangun gitu ya. Ketika kita menghitung luas bangun itu adalah kecepatan yang bertambah atau ditambahkan karena adanya percepatan yang berubah-berubah. Ya, di sini misalkan ada percepatan 2 sampai 1, di sini satu konstan, di sini mungkin satu, di sini setengah, dan seterusnya. Tapi intinya teman-teman tahu bahwa ketika menghitung luas bangun itu semua, jadilah sebuah kecepatan. Gitu. Jadi kecepatan akhir adalah apa? Kecepatan awal yang ditambah dengan kecepatan dari si percepatan itu. Gitu. Sehingga ini akan menjadi kecepatan awalnya berapa? Nah, kecepatan awalnya ada gitu ya di soal. Nah, minus 7,5 meter per second ditambah dengan integral. Nah, integral ini teman-teman artinya menghitung apa? Menghitung luas daerahnya gitu ya. Menghitung luas daerah berarti gampangnya menghitungin aja ya. Dua trapesium gitu ya. Yang ini dan yang ini. Gitu. Yang pertama ada setengah dikali 1 ditambah 2 dikali tingginya 5 gitu. Dan yang satu lagi ada ditambah lagi yang ini. Sorry, yang ini. Berarti setengah dikali 5 ditambah 15 dikali tingginya 1. Nah, sehingga ini akan jadi min 7,5 ditambah 15 per 2 ditambah 20 per 2 berarti 10 ya. Atau ini sama dengan 10 ya. Karena ini kan 7,5 jadi habis gitu ya. 10 meter per second. Oh, berarti nanti kalau di soal ujian tidak akan semudah yang tadi teman-teman. Nah, nggak semudah soal ini. Yang menghitung ada soal yang kayak gini, ya menghitung jarak dan perpindahan, tapi ada juga yang nggak bisa langsung diintegralin atau ada beberapa faktor lain selain hanya mengintegralkan dan menghitung luas bangun, ya. Itulah yang menyebabkan dari fisika. Itu yang A. Yang B, berapakah percepatan rata-rata dalam selang waktu T sama dengan 0 second hingga T sama dengan 20 second. Nah, untuk A average atau A rata-rata itu rumusnya sama. Tadi di atas sempat aku jelasin gitu ya bahwa menghitung mana nih? Tuh, V average itu adalah perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Nah, itu diterapkan dalam soal ini berlaku sama untuk percepatan di mana A average adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, perubahan kecepatan ini apa? Perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir ya. Karena dia mintanya dari 0 second sampai 20 second, maka percepatan ketika 20 second dikurangi kecepatan saat 20 second dikurangi kecepatan saat 0 second. Dibagi berapa detik? 20.
Gitu. Sehingga ini akan jadi, nah, V20-nya adalah jawaban A. Gitu. 10 meter per second dikurangi V0-nya adalah min 7,5 meter per second dibagi 20. Ya, atau sama dengan 17,5 per 20. Atau ini 7 per 8. Gitu. Atau 0,875 meter per second. Nah, aku mau ngasih tahu ke teman-teman sekalian gitu ya, sekalian sharing dan mengingatkan teman-teman bahwa di soal ujian itu biasanya yang paling penting adalah nomor A. Jadi teman-teman harus tahu bahwa penilaian di ITB itu nanti akan sedikit berbeda dengan penilaian-penilaian di SMA. Jadi kalau teman-teman sampai sini benar nih, tapi ininya salah. Nah, itu mungkin dari poinnya misalkan 7, hanya dikasihnya mungkin 1 atau 2. Nah, ketika yang nomor A-nya salah, yang nomor B-nya akan salah. Gitu. Dan ini soal cukup ini ya cukup gak berkesinambungan karena yang C dan yang D-nya udah beda. Nah, ada soal yang dari A kalau A-nya salah, B-nya salah. Nanti dari jawaban B diapain lagi C-nya akan salah juga. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus ngerjain terutama bagian A dan B. Bukan maksudnya yang C dan seterusnya nggak fokus ya, tapi usahakan yang A dan B itu jangan sampai salah aja. Karena kalau salah biasanya berabe, merembet ke bawah gitu. Nah, berikutnya yang C. Tentukan posisi pada saat T sama dengan 5 second. Nah, ini terlihat mudah gitu ya teman-teman sebetulnya. Karena teman-teman bilang bahwa, oh gampang Kak. Karena kita punya persamaan grafik A terhadap T, tapi dia nanyanya posisi. Gampang banget, integralin 2 kali. Nah, masalahnya di proses pengintegralannya itu sangat amat sulit. Kenapa? Karena sesuai dengan pertanyaan aku tadi gitu. Gimana sih cara integralinnya gitu? Ada yang bilang nih, coba ya aku baca chat. Ada yang bilang tadi eh buat grafik kecepatan. Iya, fungsi VT-nya diintegralin lagi. Integral A jadi V, integral tentu V biar dapat S. Berarti artinya pilihan teman-teman dua. Kalau tidak membuat grafik VT atau enggak mengintegralkan. Ketika ditanya posisi jarak saat 5 second gitu ya, X5, ini kan akan sama dengan apa? Akan sama dengan posisi awal gitu ya, atau X0 gitu, ditambah dengan integral dari 0 sampai 5 tapi V dt ya. Jadi entah kurvanya V-nya nanti gimana gitu ya. Katakan misalkan nanti gini gitu ya. Misalkan kurvanya. Nah, misalkan ada kurvanya kayak gitu ya, gimana lah. Intinya luas daripada di bawah kurva V terhadap T itu adalah jaraknya. Masalah teman-teman punyanya A terhadap T. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah mengintegralkan si persamaan yang ada itu. Gimana cara mengintegralkannya? Berarti kita harus cari tahu dulu di rentang 0 sampai 5 detik gitu ya. Ini akan gimana sih? Akan bernilai min 7,5 dikurangi gitu ya. Sorry, akan gini aja deh. V0 gitu ditambah dengan integral dari apa? 0 sampai T dari min 1/5 ditambah 2 dt. Nah, muncul pertanyaan nih. Dari mana nih min 1/5 ini min 1/5 T, sorry. Nah, dari mana nih min 1/5 T ditambah 2? Teman-teman harus cari fungsi ini. Katakanlah ini eh, kakak kasih nama Y1 gitu ya. Nah, harus cari Y1. Jadi di Y1 gitu ya. Ini titiknya apa sih? Gitu ya. Titiknya kan dari 0,2 dan 0,2 dan berapa tuh? 5,1 ya. Nah, berarti teman-teman sekarang punya gradien Y2 min Y1 gitu ya. Per X2 min X1. Y2 ini min Y1 min 1 gitu. Per 5 gitu ya. Gradiennya adalah min 1/5.
Oke, sekarang kita masukin ke persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 2 sama dengan min 1/5 X min X1-nya adalah 0. Gitu ya. Nah, makanya Y min 2 sama dengan min 1/5 X. Y sama dengan min 1/5 X ditambah 2 ya. Ini pindah ke kanan. Nah, jangan lupa bahwa sumbu X di sini adalah apa nih? Nah, T. Jadi teman-teman bisa substitusi bahwa X-nya adalah T. Gitu. Ya. Jadi nanti dari sini muncullah. Oh, kita tahu bahwa persamaannya adalah kayak gitu tuh yang integral ini. Nah, ditambah kecepatan awal. Jangan lupa karena V akhir sama dengan V awal ditambah luas daripada grafik A terhadap T. Nah, maka ini akan sama dengan V awalnya min 7,5 ditambah integral dari ini berapa sih? Coba penasaran lagi. Ayo, ada yang bisa jawab? Jawab, jawab, jawab di kolom chat. Integral dari ini berapa nih? Karena kadang ada yang ketika udah sampai sini idenya dapat integralnya salah. Nah, kalau integralnya salah kan ini juga ya, sayang. Integralnya berarti jadi kita kalikan gitu ya. Min 7,5 ini ditambah min T kuadrat per 10 ditambah 2T gitu ya. Atau ini langsung aja nih, ini minus. Nggak bisa dihapus. Nah, gini. Ya, dengan batasan apa? Dengan batasan gitu ya. Sekarang nge-lag. Nah, dah, ini ketemu. Ini baru persamaan V. Kata teman-teman, tadi bilang bahwa, oh, gampang nyari posisi, tinggal diintegralkan 2 kali. Berarti kita mengintegralkan ini, sehingga kita bertemu persamaan posisinya. Nah, inilah yang membuat prosesnya sangat amat susah, gitu. Nah, DT, sehingga ini akan menjadi min 7,5 gitu ya, min 7,5 T dikurangi T pangkat 3 per 30 ditambah T kuadrat gitu ya, dari 0 sampai 5 karena dia mintanya dari 0 sampai 5 gitu kan, dari 0 sampai 5. Nah, sehingga nanti kalau dihitung-hitung ketemulah X ketika 5 detik itu adalah min 50 per 3 meter. Ya, ini kalau teman-teman bingung gimana, ingat caranya. Semua persamaan ini substitusikan dengan T sama dengan 5, terus kemudian substitusikan dengan T sama dengan 0. Nah, ketemu nih. Jaraknya adalah min 50 per 3 meter. Jadi dari konsep tadi yang dasar banget gitu ya, dari awal, Kak, tinggal diintegralin 2 kali, ini akan menimbulkan sebuah bencana, teman-teman. Karena mengintegralkan 2 kali, itu apa yang diintegralin? Kalau teman-teman tadi di atas gitu ya, nih, oh gampang banget ini. Karena kita tahu bahwa ketika mencari RT, tinggal mencari luas bangun. Karena luas bangun sama dengan integralnya. Nah, sekarang kalau ketemunya percepatan, teman-teman harus nyari, apa namanya, harus mencari jarak. Nah, berarti langkah pertama yang teman-teman harus cari, teman-teman harus tahu bahwa ini, itu harus dicari persamaan fungsinya. Kalau yang datar kan, maaf. Kalau yang datar kan gampang ya, kayak misalkan ini. Misalkan ini. Nah, ini gampang. Kenapa gampang? Karena kita tahu bahwa ini adalah Y sama dengan 1, selesai. Diintegralkan Y sama dengan T. Diintegralkan lagi Y sama dengan T kuadrat. Gitu. Jadi problem yang sulit ya, gitu ya. Kalau aku bilang kasih tips gitu ya. Nah, ini. Tipsnya adalah yang pertama, itu selalu buat fungsi kurva. Ini kalau bertemu ini ya, A terhadap T, tapi ditanyanya posisi.
Yang pertama itu selalu buat fungsi kurvanya. Cari dulu fungsinya apa. Ketika sudah, kalian tahu bahwa ketika si fungsi itu diintegralkan, itu menghasilkan kecepatan. Oh, berarti kita bisa mencari bahwa VT ini sama dengan V0 ditambah integral 0 sampai T dari si kurva itu yang ada di nomor 1. Setelah itu, kalian harus tahu bahwa RT ini akan sama dengan integral daripada VT. Nah, gitu teman-teman. Ini masih soal yang menurut aku cukup oke gitu. Nanti ada yang soalnya V0 yang tidak diketahui. Jadi teman-teman harus cari lagi. Ini kalau misalkan kalau V0 tidak diketahui, maka carilah dengan ini. VT sama dengan V0 ditambah AT. Kadang dia bilang tuh, di situ misalkan percepatannya ada di grafik, waktunya ada. Nah, V0-nya nggak dikasih tahu, yang dikasih tahu VT-nya gitu. Ya, jadi variasi soalnya banyak banget. Intinya selalu ini, buat kurva gitu ya. Integralkan supaya nemu VT, tapi jangan lupa ditambahin V0. Persamaan ini, segambleng-gambleng ini, diintegralin lagi. Supaya menghasilkan si persamaan posisi. Gitu ya. Here, untuk yang ini, yang nggak copy. Nah, untuk yang D, berapakah kecepatan rata-rata dalam selang waktu tersebut gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Kenapa akan menjadi masalah gitu ya? Walaupun teman-teman tahu bahwa, oh gampang, V AVG ini adalah V saat 10 dikurangi V saat 5 per 5. Itu kan ya teman-teman. 5 ini dapatnya dari ini, yang maksudnya dari 10 kurang 5. Nah, ini dia yang menjadi problem kita sekarang. Kita tidak tahu berapa nih V10, berapakah V5. Tapi teman-teman gak usah khawatir bahwa kita tahu luas daripada bangun ini gitu ya dalam grafik A terhadap T adalah V. Oh, gampang dong berarti. Kita nyari V10-nya gitu ya. V10 ini akan sama dengan apa? Luas bangun. Nah, luas bangunnya itu adalah apa? Kita bisa hitung pakai apa itu? Trapesium ditambah ini ya. Trapesium ditambah banyak. hmm, persegi panjang gitu ya. Berarti setengah dikali atasnya 1 ditambah bawahnya 2 ditambah dikali 5 gitu ya. Ini tingginya 5 ditambah dengan luas persegi panjang 5 kali 1. Ini adalah setengah ya. Dikali ini 15 berarti ini langsung aja ya 15 ya 15 per 2 ditambah 6. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa 15 per 6 itu belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena 15 per 6 itu belum ditambahkan dengan VT-nya. Gitu. Dimana VT-nya nanti akan bernilai 7,5. Gitu. Min 7,5. Ya. Lalu ini nanti teman-teman bisa coba sendiri lah diselesaikan. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai cara luas gitu ya, teman-teman bisa pakai cara yang tadi integral. Sebenarnya kalau di ITB aku anjurin kalau misalkan dari atasnya kalian pakai integral gitu ya, lebih baik semuanya pakai integral ya. Jadi mencari V di antara 5 sampai 10 karena ini kalau datar berarti kita bisa cari ini ya persamaan V-nya gitu ya. Nah, kita bisa cari nih. Sorry, ini bukan V ya. Maaf aku salah tulis. Ini delta X ya, berarti ini X10. Maaf, maaf, maaf.
ini X10, ini X5 ya. Maaf, ada sedikit blunder ya. Nah, ini bukan V, ini X gitu. Makanya di sini teman-teman kan punya nilai V5 gitu ya. Nah, gitu. Ya, ini akan sama dengan apa? V5 ditambah integral daripada 5 sampai T A dt. Nah, nanti dari sini gitu ya, teman-teman bisa cari tahu bahwa oh, V-nya akan sama dengan apa? Posisi awalnya itu min 7,5 gitu ya, dikurangi 5 kuadrat per 10. Ini dari yang tadi, nah dari yang ini ya, persamaan ini teman-teman. Oke, 5 kuadrat per 10 ditambah 2 dikali 5 ya, karena dia mintanya dari 5. Lalu ditambah T min 5 ya. Jadi maaf ini tadi aku ada salah gitu ya. Harusnya bukan V tapi X ya. Jadi teman-teman nggak bisa menghitung luas yang ini, tapi teman-teman harus menghitung luas dari yang kurva VT kalau mau. Gitu. Sehingga nanti dari sini gitu ya, teman-teman bisa cari nilai X10-nya berapa. X10-nya, lalu teman-teman bisa cari juga nilai si X5-nya. Ya, X5-nya nggak usah dicari lagi karena tadi jawaban C udah ada X5-nya. Mana? Tuh, X5. Teman-teman sekarang hanya tinggal mencari X10. Di mana X10 adalah posisi awal atau X5 ditambah integral daripada si yang ini. Gitu. Ya. Lalu nanti ketemu X10-nya berapa? Udah, tinggal masukin ke sini. Gitu, teman-teman. Makanya kalau dalam bertemu soal kinematika yang berkaitan dengan percepatan itu sangat sulit. Gitu ya. Nah, aku kasih contoh kalau misalkan soalnya hanya ini, hanya grafik kecepatan terhadap waktu itu mudah, teman-teman. Jadi nanti kalian berdoa gitu ya pas ujian jangan keluar yang grafik percepatan. Tuh, kalau grafik kecepatan gampang. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X. Grafik kecepatan partikel sebagai fungsi waktu nampak pada gambar di samping. Pada saat T sama dengan 0, partikel berada di X sama dengan 0. Berapa jarak tempuh dan besar perpindahan partikel dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 15 detik. Nah, sekarang kalian sudah bisa menjawab soal UTS ITB. Ayo coba jawab di chat. Caranya gimana nih yang A? Berapa jarak tempuh dan besar perpindahan partikel dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 15 detik? Caranya adalah diintegralkan atau menghitung luas bangun dari 0 sampai 15 gitu. Maka dari sini kita bisa cari gitu ya bahwa jarak itu adalah luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah luas bangun 3 ditambah luas bangun 4 ditambah luas bangun 5 gitu ya. Nah, ini bisa dihitung sendiri gitu ya. Setengah dikali 2 dikali 30. Luas 2-nya itu trapesium ditambah setengah dikali 70 dikali 2. Luas 3-nya adalah persegi panjang gitu ya. 3 ya karena ini 7 kurang 4. 3 dikali 40 ditambah lagi luas yang berikutnya adalah segitiga. Setengah dikali 2 dikali 40 ditambah setengah dikali 11 dikali 20. Nah, ini silakan dikalkulatorin sendiri gitu ya. Ini hasilnya 370 meter. Nah, hati-hati dengan perpindahan. Caranya sama. Luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Karena ini di atas kurva. Tapi kalau untuk perpindahan dikurang. Kurva yang bawah. Gitu. Sehingga nanti kalau dihitung, ini
semua dijumlahin gitu ya, tapi dikurangin ini. Sehingga nanti akan jadi 260 meter gitu. Yang dua, yang B gitu ya. Berapa kecepatan rata-rata dan laju rata-rata partikel antara T sama dengan 7 detik sampai T sama dengan 10 detik. Nah, kalau misalkan teman-teman nemu soal kayak gini, ingat lagi bahwa V AVG gitu ya sama dengan X akhir, karena dia mintanya sampai 10 detik, berarti X10 dikurangi dengan X awal, X7 gitu ya, per 10 kurang 7 atau delta T-nya. Nah, X10 gimana ngitungnya? Ya udah, berarti kita tahu sekarang bahwa si X10 gitu ya, X10 ini akan sama dengan X0 ditambah integral dari 0 sampai 10 dari V dt gitu. Karena posisi awalnya dia berada di kecepatan 0, waktunya 0, maka kita tahu bahwa posisi awalnya adalah 0. Karena V sama dengan S per T. S sama dengan V kali T ya. Ketika V-nya 0, apalagi T-nya 0 juga, ya S-nya pasti 0 awalnya. Nah, ditambah integral daripada 0 sampai 10 V dt adalah apa? Adalah luas bangun. Ya, luas bangunnya. Gitu. Ya, sehingga nanti terhitung bahwa ini adalah 250 meter. Sehingga ini akan jadi 250 meter. Gitu. Nah, untuk X7-nya, sama cara nyarinya. X0 ditambah integral juga 0 sampai 7 V dt. Di mana kalian tinggal menghitung luasnya dari 0 sampai 7. Ya. Jadi nanti ketemulah X7-nya adalah 220 meter. Sehingga via VG-nya adalah 250 min 220 per 3 alias 10 meter per second. Tuh, gampang ya? Terakhir, buatlah sketsa percepatan terhadap waktu. Nah, kalau sketsa percepatan terhadap waktu, berarti teman-teman diminta gini, kita dari tadi kan hanya ini ya, kerjaan kita hanya integral, integral gitu ya. Nah, sekarang buat sketsa percepatan terhadap waktu itu berarti diturunkan. Nah, teman-teman harus lihat bahwa di daerah ini gitu ya, untuk setiap waktu yang aku batasin, itu percepatannya beda-beda. Dan karena di sini V-nya tidak kuadratik, maka kita tahu bahwa ketika V-nya linear, katakan gitu ya, sekian T. Nah, ini ketika diturunin kan akan jadi konstanta. Oh, berarti nanti kita tahu bahwa sketsanya tidak ada tuh sketsa A terhadap T, tapi gini. Atau bahkan gini. Gak ada ya, semuanya akan datar, datar, datar gitu. Nah, sekarang kita harus cari dulu. Di 0 second sampai 2 second, ini percepatannya berapa? Ya. Nah, ini cara nyarinya gimana nih? Cara nyari percepatannya adalah dengan menghitung turunan daripada kurva itu. Nah, berarti kita harus cari lagi kurvanya. Oh, yang kurva satu itu kan berarti gradiennya gitu ya. M sama dengan berapa? M sama dengan, karena ini 2,30 terus 0,0, maka 30 per 2 atau 15. Ya udah, berarti Y1 sama dengan M X min X1. Y min 0 sama dengan 15 X min 0. Maka Y sama dengan 15X. Nah, ini bisa kita substitusikan dengan gini kan ya. Karena pada sumbu X-nya itu T. Ketika udah kayak gini, kita tahu bahwa oh, ya udah, karena ini adalah persamaan si V ya, tadi kan V gitu ya. Nah, udah turunin V aksen T-nya akan sama dengan 15. Oh, maka di rentang itu A-nya adalah 15 meter per second kuadrat. Buatlah di sini 15 sampai
2 second datang. Hmm. Selesai permasalahan pertama, dicari terus. Yang kedua, cari kurvanya, turunin. Yang ketiga. Nah, kalau untuk yang ketiga, lihat kurvanya datar kan? Jadi ketika di kurva V-nya datar, katakanlah berarti itu V sama dengan 40 ya. Nah, ketika udah V sama dengan 40 diturunin, udah pasti nol. Kalau nol berarti nanti sketsa percepatannya akan gini ya. Jadi kan ini 2 terus sampai 4 nanti somewhere lah di sini. Kalian coba hitung gitu, coba kerjain nanti kalau iseng. Nah, ini berapa nilainya gitu. Terus berikutnya datar dari 4 sampai 7 itu datar, datar tuh nol ya di sini. Datar. Terus berikutnya, nah ketika V-nya turun, maka A-nya pasti minus. Karena di situ bukan ada percepatan tapi ada perlambatan gitu. Di sini 10. Set, set, set. Nah, gitu. Ini udah pasti minus, minus sekian. Cobain ya. Terakhir kita lihat lagi. Oh, dia datar lagi. Ketika datar udah pasti sampai detik ke-15 dia nol lagi percepatan. Gitu teman-teman. Itu untuk apa soal-soal yang berkaitan dengan grafik. Jadi nggak akan jauh-jauh dari grafik percepatan, grafik kecepatan gitu ya. Tapi selalu mengacu pada ini nih. Yang teman-teman harus perhatiin adalah ini tipsnya. Ketika teman-teman udah paham sama tipsnya gitu ya, teman-teman nggak akan bingung. Nah, mau keluar soalnya grafik VT, mau keluarnya nanti grafik AT, intinya teman-teman harus tahu ketika diintegralin dan oh diintegralinnya 2 kali nih kalau dari A ke S. Nggak bisa tuh langsung hitung luas bangun. Buat fungsinya, ketika diintegralkan dia akan jadi V, cari persamaan VT-nya, yaitu integral yang tadi ditambah dengan kecepatan awal, terus integralin lagi si VT itu supaya jadi persamaan posisi. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Misalkan ada yang mau ditanya nggak apa-apa, boleh di kolom chat. Nanti mungkin seiring berjalannya waktu aku ini aku balas ya. Oke, sambil nunggu ke kinematika 2 dimensi. Kinematika 2 dimensi dan 3 dimensi gitu ya. Nah, ini ada yang nanya nih. Eh, itu Kak, yang L2 kenapa bisa L2? L2 yang mana ini teh? Yang ini? Yang luas bangun 2 soal sebelum yang ini? Yang mana? Itu yang ini. Yang ada banyak bangunnya. Yang ini kah? Yang ini ya. Oke. Pertanyaannya kenapa bisa 70? Yang mana yang 70-nya? Hmm, coba boleh di drop.
Oh, ini maksudnya 70. Karena luas 2 itu kan, maaf. Karena luas 2 itu kan trapesium. Trapesium itu setengah dikali atas tambah bawah. Nah, ini bawahnya. Ini atasnya, ini bawahnya. 30 tambah 40 dikali duanya tingginya gitu. Ya. Hmm. Oke, oke. Kak mau tanya, ada cara untuk nyari jarak dan perpindahan selain luas bangun. Nah, ini Reina, ini dia yang tadi kita bahas. Yang cari fungsi terus diintegralin sebanyak 2 kali itu caranya. Jadi tidak ada cara lain selain itu, ya. Caranya hanya integral atau enggak luas bangun. Izin bertanya tentang integral di rumus V0 itu Kak pada UTS, pada soal UTS grafik A terhadap T ini maksudnya gimana? Boleh tolong diperjelas ya pertanyaannya. Hmm, Kalau grafik yang UTS kenapa A-nya bisa nggak konstan ya Kak? Oke, nah ini dia ITB ya. Ini. Jadi tadi kan aku bilang gitu ya bahwa ketika GLBB ya, kan kalau kalian belajar di SMA tuh nih, GLBB itu adalah ada banyak rumus gitu ya, VT sama dengan V0 ditambah AT. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Terus ada yang terakhir tuh apa ya? Lupa. Oh, S. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, rumus ini itu tanpa kalian sadari digunakan dalam keadaan GLBB. Makanya namanya rumus GLBB. Hanya menggunakan rumus biasa gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ya nyusul. Nah, aku lanjut dulu ke ini ya tadi. Kinematik 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini sebenarnya nggak beda jauh ya teman-teman. Mirip-mirip. Nah, kinematika 2 dimensi dan 3 dimensi itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah gini. Ketika 1 dimensi tadi, kita hanya membahas ya sebuah benda bergerak pada sebuah dimensi atau 1 dimensi. Jadi kalau gampangnya gini, kalau teman-teman lihat gitu ya, ini hanya bergerak pada satu sumbu. Nah, gitu. Kalau kayak tadi bergerak pada sumbu X ya, sumbu X saja kiri kanan kiri kanan. Nah, gimana kalau misalkan nanti ini mobil bergeraknya gini? Nah, geraknya dia nyerong. Itu gimana? Ya. Makanya dalam kinematika 2 dimensi dan 3 dimensi itu kita mengenal yang namanya vektor. Vektor. Contohnya apa? Persamaan posisi RT gitu ya. Ini digambarkan dengan sekian I ditambah sekian J. Ini untuk 2 dimensi. Karena 2 dimensi itu kan memiliki pengertian bahwa sebuah benda itu bergerak pada 2 sumbu. Ya. Sedangkan untuk RT yang ini, nah ini bergerak pada 3 dimensi. Gitu. Ya. Sehingga nanti misalkan dituliskan gini. Nah, artinya dalam sumbu X dia bergeraknya parabolik. Tapi dalam sumbu Y dia bergeraknya hanya linear. Nah,
Gimana kalau misalkan nanti ketemu soal-soal kayak gini, konsepnya sebenarnya sama aja. Dalam kinematika itu selalu sama konsepnya. Cuman nanti kita bisa memecah jadi gini. Kalau di yang 2 dimensi dan 3 dimensi bedanya gini. Kita bisa memecah persamaan posisi dalam sumbu X. Itu adalah gini. Persamaan posisi dalam sumbu Y itu adalah ini. Jadi kalau teman-teman ditanya berapakah vektor kecepatan dari yang ini, caranya sama persis kayak yang 1 dimensi, tapi sekarang memecah. Jadi ada Vxt turunan dari Rxt gitu. D Rxt per dt. Atau turunan dari ini gitu ya. 6t gitu. Nah ini Vyt sama dengan turunan dari Ryt per dt. Atau sama dengan 6. Begitu ya. Sehingga nanti dari sini kita bisa tahu kalau misalkan ditanya berapa besar kecepatan, itu kita bisa tahu bahwa V total ini akan sama dengan akar dari gitu ya, akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah ini karena aku tadi soalnya ngasal, makanya nanti angkanya akan ini ya ada dalam apa t-an gitu ya. Nanti pasti kalau di soal bulat kok, nggak akan terlalu jelek angkanya. Contohnya kayak gimana? Contoh soalnya kayak gini. Untuk yang 2 dimensi, posisi sebuah mobil mainan dapat dinyatakan sebagai berikut. RT sama dengan 2T kuadrat tambah 3I ditambah T kuadrat min 4J. R dalam meter dan T dalam detik. Ya, jadi kalau kayak gini kita tahu bahwa vektor R dalam sumbu X ini adalah 2T kuadrat tambah 3. Tapi vektor dalam sumbu Y ini akan bernilai T kuadrat min 4. Ya, dia bilang tentukan kedudukan awal. Kalau yang ditanya kedudukan awal, maka ini ketika R-nya 0 kan. Ketika R-nya 0 berapa? Kita tinjau masing-masing. Oh, pada sumbu X gitu ya, ketika R-nya ketika T-nya 0, maka ini akan jadi 3 karena 2 dikali 0 kuadrat adalah 0. RY-nya akan jadi 0 dikurangi 4 gitu ya atau min 4. Nah, ini ditulisin karena dia bilang tentukan kedudukan awal mobil, boleh ditulis kayak gini, boleh ditulis dalam bentuk vektor, tapi sebaiknya dituliskan dalam bentuk vektor atau R0 itu sama dengan 3I karena yang pada sumbu X itu adalah I dikurangi 4J ya. Jadi teman-teman nggak boleh lupa bahwa I itu adalah vektor satuan daripada sumbu X, J itu adalah vektor satuan dari sumbu Y, dan Z adalah vektor dan K adalah vektor satuan dari sumbu Z. Gitu teman-teman. Itu untuk yang A ya. Untuk yang B, tentukan komponen kecepatannya pada sumbu X sebagai fungsi waktu. Gitu ya. Nah, untuk ini gimana caranya? Caranya adalah dengan menurunkan persamaan jarak. Karena kita tahu bahwa V adalah dr per dt. Tapi hati-hati yang dia minta hanya sumbu X. Jadi kita cari hanya Vx. Vx adalah persamaan posisi pada sumbu X diturunkan ya. Jadi turunan dari 2T kuadrat ditambah 3 gitu ya. Atau sama dengan 4T. Dah, ini adalah persamaannya. Kalau ditanya yang dalam sumbu Y gimana? V ya berarti tinggal menurunkan yang persamaan posisi dalam sumbu Y. Atau turunan dari T kuadrat min 4. Itu sama dengan 2T. Gitu. Lalu untuk yang C, buatlah sketsa lintasan. Nah, ini silakan dicoba ya. Jadi
sketsa lintasan mobil mainan tersebut pada bidang XY sejak mobil mainan tersebut bergerak. Nah, ini berarti cobain aja. Misalkan ketika T-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa gitu. Ya, X-nya berapa? Ini RX ya, sorry. RX-nya berapa? RY-nya berapa? Gitu. Ketika T sama dengan misalkan sama dengan 1, RX-nya berapa? RY-nya berapa? Kita boleh teman-teman coba sendiri gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk bab kinematika? Aku buka beberapa saat deh, kalau misalnya mau nanya. Kak, maaf mau tanya yang soal sebelumnya, soal UTS pas hitung via VG itu tulisannya sebentar, aku cari dulu. Via VG, yang ini ya maksudnya, Catherine. Oh, atau yang ini maksudnya, bentar. Yang ini ya, yang bawahnya Kak, ini. Oh, kamu bingung ya? Ini dari mana gitu ya? Sorry. Nah, jadi untuk yang ini, kamu lihat bahwa yang persamaan, nih, ntar aku pakai ini deh, pakai highlighter. Nah, yang persamaan ini, itu adalah persamaan yang sebelumnya udah dicari. Mana? Nah, ini, ya, tuh, gitu. Nah, yang persamaan kanannya, ini, itu adalah integral dari, maaf, itu adalah integral dari ini nih. Nah, gitu. Jadi kalau kamu bingung gitu ya, kamu tahu kan bahwa oh itu mah nggak ada apa, nggak ada gradiennya, maka y min y satu gitu ya, y min y satu sama dengan m x min x satu. Karena dia datar berarti kan gradiennya nol. Ya udah, maka kamu tahu bahwa y min y satunya berapa? Posisi awalnya adalah 5,1 gitu kan? Gitu. Maka ambillah di sini 5 gitu, ini nol. Maka di sini sorry, kok ini sih? Tar, 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 tar. Berarti kan ini posisinya 5,1. Di sini berapa? 10,1. Ya, berarti berarti ini akan jadi eh tar. Oh, enggak, maaf, maaf. Kan ini. Nah, ini. Ketika kamu tahu bahwa ini adalah Y, integral daripada ini, itu kan adalah Y sama dengan T ya. Ya enggak? Karena kamu tahu bahwa fungsi ini adalah Y sama dengan satu. Kalau diintegralin kan maka Y sama dengan T gitu kan. Nah, tapi batasannya dari 0 sampai 5 gitu. Sehingga nanti muncullah Y itu sama dengan, sorry, 0 lagi. Dari satu sampai 5 gitu. Ya, sehingga nanti muncullah T min 5 gitu. Kak, maaf saya masih kurang paham bagian B soal terakhir. Bagian B soal terakhir. Yang ini. Nah, untuk yang ini itu mudah. Jadi kan dia nanyanya tentukan komponen kecepatannya pada sumbu X sebagai fungsi waktu. Ya nggak? Nah, ketika apa? Ketika misalkan ditanya komponen kecepatan pada sumbu X itu nggak usah pusing. Artinya sebenarnya dia nanya V, ya kan? Kamu tahu bahwa V itu adalah turunan dari persamaan jarak gitu kan?
Tapi dia tanya, eh dia bilang gini, kagak mau semua V-nya, cuma mau V dalam sumbu X. Kalau cuma mau V pada sumbu X, maka persamaan posisinya juga diturunkan dari yang persamaan sumbu X aja, gitu. Sehingga yang diturunkan adalah hanya yang ini, hanya yang 2T kuadrat plus 3 ini. Diturunkan menjadi 4TI, gitu. Ya. Jadi jangan bingung teman-teman sama kata-kata komponen. Intinya dia hanya menurunkan, lihat aja kalau ditanya komponen kecepatan pada sumbu X itu kan Vx. Berarti menurunkannya hanya yang ininya nih, hanya yang ini. Nah, karena dia bilang hanya Vx, berarti menurunkan persamaan posisi yang pada sumbu X aja. Gitu. Kamu mau tanya, berarti setelah dicari Rx dan Ry, pada detik ke 0, pertama, kedua, sampai kesekian, itu dibuat lagi vektornya, atau dinyatakan panjangnya, lalu langsung dibuat grafik. Nah, ini mah tergantung soalnya ya. Jadi nanti intinya gini, kalau misalkan teman-teman nanti punya gini ya, RT sama dengan 3I ditambah 4J. Nah, terus dia nanya berapakah besar jarak tempuh gitu misalkan. Dia nanyanya besar nih teman-teman. Ya udah vektor ini tinggal diakar kuadratin gitu. Jadilah ini 5. Jadi tergantung soalnya. Kalau misalkan soalnya dia bilang besar, ikutin besar. Jangan dinyatakan dalam vektor. Tapi kalau ditanya vektor, jangan jawab besar. Jawablah dalam I dan J. Gitu. Kak, kalau nomor terakhir yang C, itu ngitungnya sampai berapa, Kak? Terus lihat batasannya di mana. Atau cuma T sama dengan 0. Nah, makanya pada soal ini, dia bilang buatlah sketsa ya. Jadi sketsa itu istilahnya nanti kalian akan terbentuk kurva karena itu persamaan gitu ya. Jadi itu dibuat kurva aja dengan batasan yang tidak tidak tentu gitu. Jadi boleh T sama dengan 0, boleh T sama dengan setengah, boleh T sama dengan 1 gitu ya. Tapi karena ini memang bukan soal UTS sih, ini hanya soal latihan. Jadi mungkin di bukunya juga agak kurang ini gitu ya. Tapi kalau soal UTS pasti nanti jelas kok. Dia minta pasti misalkan kayak mana ya? Em, nah, misalkan kayak gini. Soalnya. Tuh, banyak soal yang kayak gini. Jadi dia ketika gambarkan sketsa, itu dia udah ada patokan-patokan waktunya gitu. Oh, berarti harus buat T sama dengan 1, T sama dengan 2, 3, 4 setengah, 6, 7, 8 gitu. Jadi diikutin aja di soalnya. Kamu mau nanya, kan soal yang terakhir itu masih dalam bentuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi gimana? Kalau 3 dimensi sama persis caranya. Cuman dia nambah sebiji lagi. Jadi gini misalkan RT sama dengan gitu ya 3T kuadrat I ditambah 2T kuadrat J ditambah T kuadrat H. Nah nanti misalkan dia tanya berapakah kecepatan berapakah kecepatan pada sumbu Z saat 2 detik. Nah berarti I itu adalah vektor satuan X gitu ya. Atau kita bisa tulis gini, RXT itu adalah 3T kuadrat. RYT itu adalah 2T kuadrat. Nah, kita punya yang baru nih, Z. Caranya sama. Cuman ada nambah nama baru aja. Terus dia bilang kecepatan pada sumbu Z saat 2 detik. Turuninlah si persamaan posisi pada sumbu Z itu. Begitu. Masukin T-nya sama dengan 2 detik. Nah, ketemu kan? Jadi sebenarnya caranya simpel, sama aja. Begitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau seandainya nggak ada, bakal aku tutup sesi tutorial pertama ini. Jadi teman-teman harus semangat ya, karena fisika ini memang salah satu matkul yang paling sulit di eh, TPB ITB gitu ya. Bahkan angkatanku tuh kalau nggak salah sampai berapa ribu orang itu yang nggak lulus.
Ya, jadi teman-teman harus semangat semua. Semoga TPB-ITB ini bisa teman-teman lewatin gitu ya, terutama pada fisika ini karena memang agak ngejelimet gitu. Ini kinematika aku bilang salah satu bab yang mudah. Nanti akan ada bab-bab kayak fluida yang susah gitu ya. Oke, kalau gitu aku cukupkan sesi malam ini gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah luangin waktu buat join. Aku apresiasi banget buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk stay tune untuk tutorial berikut-berikutnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam Kak, thank you buat hari ini. Malam Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Masih